sama-sama yuk. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqna 'ilman warzuqna fahman nabiyyin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhu nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Amma bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat apa itu? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat taufik hidayah inayah, nikmat waktu luang. Hingga hari ini masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, Allah izinkan, Allah takdirkan kita hadir pembukaan majelis taklim Nur Yasi di Masjid Nur Setiasi di Kampung Bekasi ini dalam rangkaian acara halal bihalal pembukaan majelis taklim lagi dibuka dengan tahdir ya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah ridhoi kegiatan kita, dan Allah ampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di kelak akhirat. Kita bisa minum di telaga Kautsar bersama-sama Rasulullah SAW. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang minum satu teguk dari telaga Kautsar tidak akan merasa haus selama-lamanya. Jadi nanti kita di akhirat bisa minum sama Nabi, sama kita nanti dihisab sama Allah, kita mempunyai sampai santai dengan telaga Al-Kautsar. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya dan Mega Aulia mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Masjid Nur Setiasi yang sudah mengundang teh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah percayakan kepada saya untuk sharing ilmu. Alhamdulillah. Kepada Ibu Ketua Desa lainnya saya ucapkan terima kasih juga. Kepada para hadirin ya, akhwat semuanya, ibu solehah semuanya, terima kasih juga. Mudah-mudahan kita istiqomah bermajelis taklim menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini temanya masih berkaitan dengan tema halal bihalal, tentang memaafkan ya insyaallah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang termasuk dimudahkan sama Allah untuk memaafkan, karena kita bisa masuk surga lewat pintu memaafkan. Masya Allah. Bu, kita mah apa atuh ya? Kita mah apa tuh bukan siapa-siapa gitu. Allah aja yang maha segalanya, pemilik dunia dan seisinya, pemilik bumi dan langit dan semuanya. Allah maha pemilik segalanya. Kalau ada hamba Allah yang bermaksiat, tapi hamba itu beristighfar, Allah ampuni ya Bu. Allah ampuni. Allah baik banget ya Bu. Allah aja yang maha kaya masalahnya. Kalau ada yang salah sama Allah itu bermaksiat itu kan bersalah sama Allah ya. Dulu waktu masih jahiliyah nggak tutup aurat dosa kan Bu ya, maksiat sama Allah. Dulu waktu jahiliyah sholatnya belakang Allah alam deh, sholat apa sholatnya menjelang akhir itu zuhur, nanti dia mau pas asar sekalian biar asar gitu ya. Ya Allah mau pengampun ketika kita beristighfar kepada. Nah kita yang gak punya apa-apa ini, yang dhaif, yang miskin, yang fakir, ketika ada orang yang bersalah sama kita, masa iya kita tidak memaafkan? Kan gitu ya Bu. Allah aja maha memaafkan kita. Ada orang yang minta maaf, maka kita harus memaafkan kepada sesama. Ibu, saya mau nanya, di sini ada nggak orang yang tidak punya salah? Ada nggak di sini orang yang tidak punya dosa? Apalagi saya yang punya banyak salah, banyak dosa, maka selalu beristighfar sama Allah, maka selalu meminta maaf kepada siapapun. Takutnya ada salah yang kita nggak sengaja, tapi orang
Iya Bu ya, ada misalkan kita nggak tahu, kita ternyata ada salah sama orang, dia tersinggung, kita nggak tahu, ayo minta maaf. Kalau saya mah enak loh, ada minta maafnya, maafin saya gitu ya. Alhamdulillah ada manfaatnya juga ngomong di depan kayak begini ya. Jadi nggak satu-satu maaf ya Bu ya, maafin yang offline maafin ya, yang online maafin gitu ya. Alhamdulillah. Tapi kita juga masih punya kesempatan. Makanya kenapa Allah kasih kita umur panjang ya? Untuk apa kita dikasih umur panjang sama Allah? Di antaranya untuk bertobat kepada Allah. Banyak istighfar. Kemudian apalagi untuk meminta maaf kepada siapapun. Ya, pertama kepada orang tua, kepada suami, kepada anak-anak, kepada tetangga, kepada teman. Ya, itu Allah kasih kesempatan, makanya Allah kasih banyak umur supaya kita minta maaf sebelum wafat. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan ya orang yang pernah kita sakiti secara sengaja atau tidak sengaja, mudah-mudahan mereka pun memaafkan kesalahan. Baik, kebersamaan dan saling memaafkan adalah kunci untuk meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak hanya beribadah kepada Allah, ya hablum minallah, bukan hanya itu, karena kita juga harus hablum minannas, harus mampu menjalin hubungan dengan baik kepada sesama hambanya Allah. Jadi ini ada riwayat, ada yang curhat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, katanya gitu ya, saya punya tetangga, orangnya soleh banget kan pokoknya, taklim terus tiap hari, sholatnya juga rajin, puasa setia, tapi mulutnya alhamdulillah apa kata Rasul? Nyakitin saya, fitnahin saya, pokoknya saya sakit hati sama dia. Lisannya terlalu tajam, kan kalau kata Indonesia mah tidak dari lisan lebih tajam dari siletnya. Kalau di Islam lebih tajam daripada pedang, menusuk. Kalau kita luka tubuh pakai kena pedang, itu bisa cepat sembuhnya walaupun lama, tapi lukanya bisa tertutupi, terobati. Tapi kalau tertusuk hati ucapan, wah lama sembuhnya, bisa-bisa resek sembuh susah gitu ya. Bedanya begitu. Kemudian bertanya, ya Rasul, kira-kira perempuan seperti itu nanti di akhirat tempatnya di mana? Rasul dengan tegas mengatakan, dia benar, dia di neraka. Dia hakumin Allahnya benar, ibadahnya benar, tapi dia hakumin anasnya enggak benar. Maka harus balance, harus seimbang. Hakumin Allahnya benar, hakumin anasnya juga benar. Ketika punya salah sama Allah istighfar, ketika punya salah sama manusia minta maaf. Maka kenapa ada alat di alam? Karena siapa tahu udah lama nggak ketemu, tapi masih punya salah, alat di alam dari temuin kita. Ya, ada yang harusnya sih bisa lewat WA, tapi saya agak bersegan malu. Maka ada hal di alam nanti langsung ketemu, langsung salaman. Maka nanti dosa-dosa berulang dari jabatan teman. Tapi juga salamannya jangan sampai melengos doang ya Bu ya. Padahal bisa sakit hati sama dia, salaman maafin kayak gitu doang. Enggak ya, dengan setulus hati. Mudah-mudahan nanti di akhirat dari lagi gitu ya. Ketika orang zalim sama orang lain, ketika belum dimaafkan, maka nanti ditagih di akhirat untuk dibalas kezalimannya waktu di dunia. Jangan sampai biar cukup selama hidup aja diselesaikan masalah apapun dengan manusia, harus diselesaikan selama kita masih hidup. Bu, utang juga termasuk itu masalah dengan sesama manusia. Utang sama Allah aja harus dibayar. Apa tuh? Puasa Ramadan. Gue masih punya utang, harus selesaikan. Bukan utang sama Allah, utang sama manusia juga harus dibayar. Ya, ada tuh, ada yang utang sama manusia malas
yang bangkrut. Kata Nabi, orang yang bangkrut adalah orang yang ketika hidup dia banyak zalim sama orang lain, maka di akhirat dia bangkrut karena dia harus membayar kezalimannya dengan amal soleh yang dia punya. Dia nggak punya amal soleh, guys, dosa orang yang zalim dia ampuni. Maka itu orang yang bangkrut. Dan halal bihalal sebagai momentum untuk memperkuat tali persaudaraan, saling memaafkan dan memperbaiki hubungan yang mungkin sempat kurang harmonis. Bu, namanya sesama manusia kadang-kadang aja selek ya. Namanya manusia, Alisa menemukan beberapa warisian. Manusia itu tempat salah, lalai dan lupa. Makanya kita dikasih kesempatan untuk saling maaf, memaaf. Yang udah diminta maaf juga jangan sombong, jangan emang salah gue harus tidak apa-apa gitu. Enggak. Alhamdulillah iya sama, saya juga mungkin ada salah juga sama kamu, kalau kamu juga nggak tahu ya maaf-maafkan lah gitu ya. Karena sebagai manusia kita itu tidak lepas dari kesalahan. Oleh karena itu marilah kita melapangkan dada dan membuka pintu maaf dengan penuh keikhlas. Harus ikhlas maafin orang ya. Mari kita saling memberi maaf agar hati kembali fitrah dan suci. Makanya kenapa ada Idul Fitri, kembali kepada kesucian yang fitrah. Orang yang suci kan nggak punya penyakit hati ya. Orang yang sombong itu nggak mau minta maaf, sombong. Nggak mau ngasih maaf, sombong juga. Itu maka suci, maka dia Idul Fitrinya sia-sia karena tidak kembali kepada kefitrahan, kepada kesucian. Masih ada penyakit hati. Padahal kata Allah, al-yawma di akhirat itu. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhirat itu nggak bermanfaat amal, harta, wal banun dan anak-anak. Illa kecuali man atallaha, siapa orang yang datang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat. Jadi nanti kalau yang mau ketemu sama Allah kan pasti di surga. Maka orang penduduk surga itu harus yang punya hatinya bersih, suci, qalbun salim. Maka kita minta sama Allah, ya Allah berikan aku qalbun salim. Allahumma inni as'aluka min qalbin salim. Allahumma nas'aluka qalban salim. Minta sama Allah. Kenapa? Karena hati manusia itu Allah yang menggerakkan. Ya, Allah yang membolak-balikkan hati kita. Benar gak Bu? Maka kenapa Nabi suka mengajarkan yang qalbul qulub tapi qalbi ala dinika. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku dalam agamamu. Ya. Jadi kita sebenarnya Bu bisa berbuat baik, bisa beramal soleh, itu karena Allah yang menggerakkan hati kita. Maka kita selalu minta tuh ya 117 kali ihdinas siratal mustaqim. Allah dengan jalan yang benar. Jadikan aku orang yang baik. Itu Bu maksudnya kita selalu sholat itu ada ihdinas siratal mustaqim. Ya, mudah-mudahan kita selalu jaga sama Allah untuk memiliki hati yang bersih, untuk mudah memaafkan sama orang lain. Baik, sekarang dalil memaafkan dalam Islam itu banyak ya. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Rasulullah SAW. Kita bacakan beberapa di antaranya saja ya Bu ya. Karena juga waktunya kita menjelang masa. Baik, Al-Quran surat Al-Imran ayat 134. Ada yang mau baca? 134. Ada yang mau baca? Silakan, ada lagi linknya. Yang baca kata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-'aidha wal 'afina 'anil nas.
Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am 134, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, yaitu orang yang berinfak baik waktu bersempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Bu, pengen disebut orang yang baik sama Allah, pengen termasuk orang yang muhsinin, mau. Kata Allah, satu, harus banyak berinfak, sedekah, infak. Kapan? Baik di waktu lapang maupun di sempit. Baik di waktu banyak duit maupun banyak duit tetap harus sedekah. Kalau banyak duit mah jelas ya bisa berinfak sedekah. Kalau nggak punya duit gimana sedekahnya? Bu, kata Nabi, tabasyum ila wajhi akhika sedekah. Senyum kepada saudaramu, kepada temanmu, itu sedekah. Jadi jangan bilang, aduh aku nggak punya sedekah. Hello, bukan duit doang kali sedekah itu. Senyum juga sedekah. Terus kata Nabi, kalimatut thayyibatun shadaqah, ngomong yang baik juga sedekah. Kita nggak bisa ngomong yang baik dengan diem daripada dosa. Yang baik nggak bisa ngomongin orang yang baik, nggak usah ngomongin orang yang jelek, gitu kan? Sama, saya juga dalam proses belajar sama kita semua belajar kita untuk selalu ngomong yang baik-baik. Maka yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, siapa orang yang beriman ya kepada Allah dan kepada hari akhir, falyaqul khairan, dan ngomong yang benar, ngomong yang baik. Aw liyasmut. Kalau nggak bisa, mendingan diam. Jadi Bu, ada diamnya orang yang diam itu berpahala jadi ibadah. Diam ini tadi jadi ibadah berpahala. Jadi ibadah itu bukan cuma sholat, puasa, zakat, haji, itu ibadah. Tapi ada ibadah yang lain juga ibadah. Apa diantaranya? Diam. Satu, diamnya orang yang ketika bermajlis kemudian ada yang memberikan tausiah berbagi ilmu, terus dia diam, diganti diam, duduk, dengar, ya. Itu dia pahala, dicatat sama malaikat padahal diam. Maka ibu-ibu taklim dimanapun harus diganti, jangan ngobrol, jangan selfie ya, gitu ya. Kadang saya juga suka melihat ya, kadang saya juga jadi jamaah kan, saya juga masih menuntut ilmu sama seperti ibu. Terus suka melihat, aduh sayang banget. Datangnya dia ke majelis taklim udah cukup dapat pahala, tapi sayang dia rusak dengan ngobrolnya dia, dengan selfie ketawa-ketawanya dia. Maka dia mendapat ilmunya, dia dapat pahala, dia tidak dapet anaknya dia pernikahan angkat derajat tertinggi Rabbus dosa. Kata Nabi, cuman dia bedanya nggak dapat ilmunya karena dia ngobrol, karena dia lagi sendiri-sendiri gitu ya. Nah, itu tadi satu, diamnya orang yang lagi menuntut ilmu, kemudian dia mendengar dan dia duduk manis nanti itu dapat pahala. Kedua, diamnya orang yang mau marah, kemudian dia diam, dia sebenarnya bisa tuh marah-marah gitu ya. Apalagi sama anak, ada nggak suka marah sama anak? Anaknya besar-besar, dia marah-marah, tapi dia tahan. Ya Allah, jadi anak-anak yang soleh, jadi anak yang nurut gitu ya, malah ngomongnya baik. Itu ibadah, pahala dia. Maka dia tidak marah-marah, pengen marah sama suami ini. Apa sih? Pulang, ini mau duit, bosan pulang sekalian. Dia pengennya ngomong gitu, tapi ditahan dia. Jangan ngomong gitu, marah dosa kalau ngomong yang jelek-jelek dengan dia, karena dia dapat pahala, gitu ya. Apa sebenarnya kan dia katakan katanya kalau diamnya orang, kalau menahan orang tidak pahala, itu diam itu pahala. Daripada udah ngomong kacau, ngomong aja dia kasar, balik-balik udah malam, gak bawa banyak pakai
dia tahan, dia diem. Misal di pengajian ada ibu-ibu yang kata kita mah misalkan rada aneh, kenapa kan bajunya teh nggak matching banget, atasnya bawahnya warna apa ya, nggak matching banget. Pengen ngomong gitu ke teman sebelahnya, tapi dia tahan. Ngelihat teh itu pahala, karena kalau dia ngomong diucapkan maka dapatnya dosa. Misal itu dosa kan, maka ketika dia pengen ngomong jelek cuman gitu doang. Tapi teh aku nggak pakai suara loh teh, enggak, tapi pakai dia di mana? Sama baik, pada baik gak? Karena saking bestinya gitu ya, saking besti udah hafal banget bahasa tubuh, bahasa isyarat. Atau pakai gitu. Sama aja. Atau juga tulisan, ya kan? Pengen komen gitu. Si Tete apa? Artis apa? Tiba-tiba tadi jangan gitu. Padahal dia nggak tahu asal muasalnya kenapa Tete jadi berhijrah jadi mau apa? Ubah ya. Padahal dulunya pesantren kan gitu. Daripada suudzon gitu kan, daripada ngomongin jelek tentang orang jadi dosa, mendingan dia menang baik. Jadi kalau alhamdulillah, Al-Quran istiqomah, cakep ya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu berbaik sangka, husnuzon baik kepada Allah maupun kepada para hamba-Nya Allah. Insyaallah. Nah, kemudian kalau kita pengen dicintai sama Allah karena kita selalu berbuat baik, apa itu teh diantaranya tadi beristighfar, waktu sempit. Kemudian apalagi orang-orang menahan amarahnya tuh tadi diceritain, amarahnya dicintai sama Allah. Ya, nggak marah-marah, nggak cepat marah gitu. Ya, dan memaafkan kesalahan orang lain. Bu, memaafkan kesalahan orang lain itu salah satu pintu menuju surga. Ada pintu surga 8, diantaranya adalah pintu memaafkan kesalahan orang lain. Bukankah kita pengen dimaafkan, diampuni kesalahan kita sama Allah? Maka kata Allah, maafkan kesalahan hamba-Mu kepadamu. Jadi kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, pasti Allah akan memaafkan kesalahan kita. Kalau pengen salah kita, dosa kita, maksiat kita diampuni, dimaafkan sama Allah, maka salah satu caranya adalah dengan memaafkan orang lain. Bu, ada suatu riwayat ketika Rasulullah SAW berdakwah, ya, terus ada umatnya Nabi yang datang perlawanan gitu, kata Nabi, nanti ada teman kita, sahabat kita yang datang, ini adalah calon penduduk surga, udah dijamin masuk surga. Yang mereka pada bilang siapa itu, bagi kenal dirinya, namanya aja nggak tahu, disebutnya fulan nggak tahu. Oh itu orang. Hari kemudian Nabi lagi ngajar lagi, ngomong begitu lagi, nah ini bakalan datang misalkan kalau yang ngomong di surga, udah dijamin masuk surga, datang, dia lagi bukan aku, si fulan itu duduk, yang lain kan, oh itu orangnya. Hari berikutnya sampai 3 kali Nabi sedang berdakwah mengajar kepada para sahabat, masih ngomongnya sama. Nanti bakal ada datang sahabat kita calon penduduk surga. Yang datang siapa itu? Dia lagi. Kalau kata kita mah berapa L ya? Udah lagi ya kan? Tapi ini mah calon penduduk surga. Ada lagi Nabi Fulan. Nah, yang lain penasaran tapi gak berani bertanya. Tapi ada satu orang yang penasaran pengen bertanya, kepo kayak kita. Kepo dalam keadaan butuh hal yang baik itu apa? Misalkan kepo apa? Kepo dong, Tete kok bisa hijrah, gimana caranya? Kepo kan? Tapi kan termotivasi, jadi motivator cerita. Bukan kepo yang kenapa nih tapi itu salah. Gak usah dibuatkan orang. Ya, kepo dalam hal kebaikan. Nah ini kepo nih, siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab, penasaran namanya. Tapi pakai apa? Taktik ya.
Cuman penasaran aja karena Rasulullah SAW mengatakan antum tuh calon penghuni surga. Makanya anak langsung pengen tahu amalan apa. Tapi ternyata sama aja. Salat antum sama sama salat antum. Gitu kata dia. Semua pada sama apa ya? Apa sih kasih tahu dong? Kan anak juga pengen masuk surga kayak antum. Karena kalau orang yang dia soleh tawadu ya. Apa ya? Saya nggak punya amalan khusus biasa aja. Coba kalau kita manusia seperti kita, ya iyalah gue gitu loh. Kok gue hebat loh? Ya iyalah, lo ya. Iya, bisa. Oh ya udah kalau kamu masih tahu saya pulang. Begitu sampai pintu dipanggil. Wahai Abdullah, sini. Saya sebenarnya nggak terlalu pede ya. Apakah amalan ini yang membuat saya menjadi surga? Sebelum saya tidur, saya ucap sama Allah, ya Allah, saya maafkan kesalahan setiap orang yang punya salah sama saya. Maafkan mereka ya Allah, ridhoi mereka ya Allah, karena saya sudah memaafkan mereka. Itu memaafkan setiap malam mau tidur, karena kita nggak tahu siapa yang mau kita di belakang kita. Ya Allah, maafin mereka ya Allah, maafin mereka ya Allah, karena aku juga pengen Allah memaafkan kesalahan aku, maka aku maafkan kesalahan siapapun yang punya salah sama saya ya Allah. Ternyata kuncinya adalah memaafkan. Maka kata Allah, oh benar ini amalannya yang tidak dikerjakan oleh orang lain, kamu yang kerjakan. Maka kata Nabi, kamu jadi masuk surga lewat memaafkan kesalahan orang lain. Susah nggak maaf? Susah ya? Apalagi saudara sendiri gitu yang nyakitin ya. Kok bisa sih nyakitin gue? Ya nggak nyangka gue misalkan gitu ya. Sering gitu nggak Bu? Hah? Sekali-kali apa? Ya kadang ada juga yang terjadi nangkep besti ya Bu ya. Terus saya jadi curhat ada sih. Dulu ya ada besti gitu dipercaya, ternyata dia pernah di belakang. Astagfirullah ya Allah, kok bisa ya dia gitu ya. Ada aja. Ini bukan di sinetron doang ya Bu ya. Ini kisah nyata juga ada. Astagfirullah. Kenapa Allah kirimkan orang-orang seperti itu? Kenapa Allah kirimkan rasa sakit hati kita yang lewat teman kita yang itu? Karena Allah pengen menghapus dosa-dosa ini. Rasa sakit itu walaupun tertulis kata Allah ampuni dosa. Rasa sakit yang kita rasakan di hati itu untuk menghapus dosa, untuk mengangkat derajat, untuk supaya kita bisa pantas masuk surga karena lewat sabar kita yang Allah berikan melalui ujian-ujian yang Allah kasih sama kita. Ya, jadi santai aja. Alhamdulillah saya sakit sih hati teh, tapi alhamdulillah berdosa lumayan, gitu ya. Alhamdulillah lumayan dapat pahala gratis. Diomongin orang, alhamdulillah dapat transferan pahala gratis, gitu ya. Alhamdulillah saya diterima, alhamdulillah. Jadi emang manusia itu kata Nabi kalau dia lagi merasakan yang tidak enak kita ucap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Ya Allah kata sama aku alhamdulillah. Ya susah ya teh, susah saya juga sama tapi belajar. Karena kita semua sama. Ya dalam proses lebih takarub Allah berdekat kepada Allah melalui sabar dan memaafkan orang lain. Kemudian hadis-hadis juga banyak sekali tentang memaafkan orang lain. Ya Rasulullah SAW bersabda, "Man aqsad sadaqah min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadda'a 'abdun lillah illa rafa'allah." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah bersedekah itu mengurangi harta." Dari tadi kayaknya selalu pahala itu beriringan ya Bu ya. Malah sedekah, malah memaafkan kayaknya berurutan gitu ya. Ya di Al-Quran juga, di hadis juga gitu ya. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Serta tidaklah seseorang yang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita minta maaf sama orang lain,
apalagi cowok ya Bu ya. Ibu coba bisa itu Kak suami ibu lama sama ibu berapa kali? Apa lebaran doang? Ya, ya gitu. Egonya lebih tinggi. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari ego seperti itu udah suka sombong ya, nggak mau minta maaf dan kalau punya salah nggak minta maaf. Maka Nabi juga bersabda ada hadis yang lain, maafkanlah niscaya kamu akan dimaafkan sama Allah. Maafkan manusia maka kamu akan dimaafkan sama Allah. Ya, jadi pokok masih dalam suasana masih bulan Syawalan, manfaatkan momen ini sebagai ajang meminta maaf dan memaafkan. Ibu maafin kesalahan orang itu, insya Allah. Bu sekarang supaya untuk motivasi manfaatnya memaafkan itu apa? Ya, memaafkan itu dapat memperbaiki hubungan dan meningkatkan kesehatan mental. Nggak bisa stres gak kadang-kadang kalau kesel sama orang, kalau pengen dendam sama orang kesel. Karena yang ada stroke ya. Kalau bilangin tadi. Maka kalau dengan memaafkan kesehatan mental kita akan meningkat. Orang stres, orang yang kecemasan, menjauhi permusuhan, ya. Kemudian meningkatkan kualitas tidur. Ibu kalau kesel sama orang lain bisa tidur pasti tidurnya. Tapi kalau kita maafin, kita maklumin, oh ya kita percaya gitu bahwa nggak ada sesuatu yang tidak dibalas sama Allah. Kalau dia berbuat buruk pasti dibalas sama Allah. Apapun perbuatan kita, kalau baik dibalas sama Allah baik, kalau kita berbuat buruk dibalas sama Allah kita buruk. Nggak perlu kita juga jawab, biarin Allah yang balas. Pasti Allah yang balas. Kita nggak ngomong itu juga sudah pasti membalas. Tapi kata Allah, kalau kamu maafkan itu lebih baik. Kemudian meningkatkan kualitas tidur, membawa ketenangan, membawa kebahagiaan. Itu lapang dada enak. Oh ya aku maafin. Tapi sekali-kali kadang-kadang suka ikut lagi ya namanya manusia. Tapi teh aku sudah memaafkan, tapi aku tidak bisa melupakan. Udah temenan aja udah mau sekalian. Kalau ketemu tetap sehat, iya, udah nggak usah ngobrol, karena takutnya luka itu timbul lagi. Ya udah, apa-apa. Kalau lagi kumpul-kumpul nggak ada dia, kalau misalkan lagi sebel ketemu sama orang, aku nggak marah sama, muter aja kalau ketemu kayak senang kita ketemu sama dia, ih capek-capek diri sendiri, pegel-pegelin dia. Tapi kalau melapangkan ada dia umur kesebel, ya udah lewat-lewatnya kalau ketemu, sama-sama, iya. Udah gitu, udah beres. Daripada kita menjauh dari dia tapi dia pegel, budunya cuma 5 meter, jadi 50 meter. Wih, ada ya, nggak mau kayak gitu, capek. Kemudian membawa harapan, kesabaran dan rasa percaya diri, pede kan. Kemudian membawa hubungan yang lebih sehat, membawa kesehatan mental yang lebih baik. Nah, cara memaafkan, sadari emosi negatif yang dirasakan. Itu kalau misalkan gak maafin, ada jadinya negatif diri sendiri, jadi sakit hati, jadi ibu yang gak nafsu makan. Itu sadari tuh. Kalau aku gak maafin dia, ntar ya ada aku yang capek. Ini ngapain? Dia nyaman enak-enakan tidur, aku nya gak bisa tidur. Enakan dia. Ya, kemudian langsung putuskan untuk memaafkan secara sadar. Oke, aku maafin dia. Ini cara yang maafkan ya. Sadari emosi negatif yang dirasakan, putuskan untuk memaafkan secara sadar, kemudian tumbuhkan rasa maaf yang terus-menerus, kemudian sadari dampak positif yang akan dirasakan. Ya, dampak positifnya apa? Jadi tenang, lapang, tak emosian, tak dendaman, karena tahu apapun penyakit hati yang ada di hati kita itu menghalangi kita untuk bisa bersyukur. Nah, Rasulullah SAW bersabda, iman yang paling utama adalah sabar dan pemaaf atau lemah dada. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat